Ternyata Xiaomi tidak merilis versi ultranya. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi 13 series event. Oke, langsung aja kita masuk ya guys. Jadi Xiaomi itu kemarin malam sedang mengadakan event yang di event tersebut dia itu merilis Xiaomi 13 seriesnya. Dan kali ini Xiaomi 13 seriesnya ini kelihatannya cukup menarik ya guys. Karena apa? Ternyata Xiaomi tidak merilis versi ultranya. Saya nggak tahu ya apakah nanti di tengah tahun akan ada versi ultranya. Tapi di awal tahun ini, Xiaomi 13 series ini nggak ada yang namanya versi ultra guys. Nah lalu apa aja yang dirilis oleh Xiaomi di Xiaomi 13 series ini? Yang pasti pertama adalah Xiaomi 13 biasa. Yang kedua adalah 13 Pro, dan yang terakhir adalah Xiaomi 13 Lite. Nah, kita langsung aja mulai dari apa yang diberikan Xiaomi pada event kemarin, guys. Yang pasti Xiaomi itu benar-benar menggembor-gemborkan ya kerjasamanya dengan Leica, guys. Jadi dia benar-benar menekankan bahwa Xiaomi ini serius dalam bidang fotografi, terutama pada fotografi kameranya, guys. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa kerjasamanya dengan Leica ini menghasilkan banyak sekali sesuatu yang nantinya akan muncul di Xiaomi 13 series tersebut. Nah, di sini juga mereka benar-benar memberikan presentasi ya, banyak banget tentang kamera dari Leica, lensa dari Leica, lalu juga kemampuan smartphone fotografi dari Xiaomi 13 series. Pokoknya mereka membuat banyak presentasi dan mengambil banyak waktu dan menjelaskan dari sisi fotografinya. Jadi kalau saya lihat ini Xiaomi benar-benar ingin mengepush ya bahwa smartphone-nya ini benar-benar yang terbaik dalam hal kamera atau videonya guys. Nah kita langsung aja lihat yang 13 biasa itu apa aja kemampuannya. Yang pasti saya akan memberikan beberapa key feature yang menurut saya menarik ya guys. Dari segi performa tentu saja menggunakan Snapdragon 8 generasi kedua guys. Yang ini merupakan Snapdragon paling terbaru dan paling powerful dari Qualcomm ya guys. Dan juga selain itu dari segi kamera yang versi 13 biasanya ini itu dia menggunakan 50 megapiksel main kamera. Lalu juga ada 10 megapiksel telefoto kamera dan juga 12 megapiksel ultra wide kamera guys. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa hasil-hasil dari kamera tersebut tuh sangatlah bagus banget ya guys. Dan ini tentu saja kita nggak tahu ya kalau real work-nya itu gimana. Nanti kita akan lihat dari hasil review orang-orang di kedepannya guys. Lalu untuk soal layar sih ya jelas bagus ya guys. Kalau di sini dia juga menunjukkan bahwa bisa 120 Hz display, lalu juga AMOLED-nya yang E6 dan lebih efisien. Pokoknya semuanya itu bagus banget. Dan juga layarnya ini kalau di luar cahayanya terang bisa 1900 maksimum nits brightness. Jadi kecerahannya itu bisa 1900 nits guys. Lalu dari segi baterai itu katanya baterainya benar-benar long lasting banget ya guys. Jadi bisa bertambah hingga 3 jam daripada pendahulunya. Nah, dengan total kira-kira 14 jam pemakaian terus-menerus guys. Menurut saya kalau memang benar ya sampai 14 jam pemakaian terus-menerus ini gila banget ya guys. Karena ya kalian tahu sendiri sampai sekarang baterai paling awet itu dipegang oleh iPhone 13 Pro Max dan juga iPhone 14 Pro Max. Yang kira-kira kalau dipakai terus-terusan tuh bisa mencapai 10 jam 45 menit atau paling mentok ya 11 jam. Dan itu udah dipakai macem-macem banget ya guys.
Nah, kalau memang benar bisa sampai 14 jam, ini mungkin bisa menjadi breakthrough ya. Lalu juga untuk chargingnya itu bisa mencapai 67 watt kalau yang wired. Yang wirelessnya katanya 50 watt aja guys. Tentunya dengan spesifikasi yang sangat wow ini, itu harganya ternyata hanya dipatok 999 euro saja guys. Selain itu menurut saya juga desainnya yang flat design itu dan juga ada sedikit ya lekukan di bagian depan dan belakangnya ini menjadi Xiaomi yang 13 series ini semakin mirip dengan iPhone ya guys. Oke lanjut ke yang 13 Pro. Seperti biasa 13 Pro itu harus lebih bagus daripada yang seri 13-nya. Oh ya, saya lupa kalau juga ada IPX68 rating ya di kedua handphone ini. Jadi nggak masalah kalau kena hujan atau kena air atau apapun itu. Nah, lalu yang di 13 Pro yang beda adalah di kameranya guys. Tentu saja kameranya yang tadi itu kan tidak 50 megapiksel semua. Tapi yang di 13 Pro ini dia memiliki kamera 50 megapiksel di semua lininya. Jadi yang di telefoto juga 50, ultra wide kamera juga 50 megapiksel. Nah, selain itu perbedaan yang paling mendasar dari main kameranya ada di sensornya guys. Karena dia memakai sensor 1 inci yang katanya sih paling besar ya di antara seluruh smartphone yang ada di Android. Nah, lalu dari segi layar dia juga mengalami perbedaan karena dia menggunakan WQHD Plus dan juga AMOLED E6 juga ya guys. Jadi layarnya ini tentu saja pixel per inch-nya lebih besar daripada yang seri 13 biasanya. Dan untuk yang max brightness nits-nya sih masih sama ya guys, 1900 nits untuk peak brightness-nya. Nah, lalu juga untuk charging-nya ya guys. Charging-nya dia memakai 120 watt yang katanya sih 19 menit aja langsung penuh itu Xiaomi 13 Pro-nya. Dan untuk segi desain, desainnya lekukannya lebih berani guys. Jadi dia terkesan lebih premium dan bahannya itu berbeda menggunakan bahan yang lebih premium lagi daripada Xiaomi 13 biasa guys. Untuk perbedaan lainnya sih saya lihat nggak sampai jauh-jauh amat ya guys daripada Xiaomi 13 biasa. Jadi untuk Pro-nya ini dia lebih menekankan di kameranya yang katanya sih untuk low light-nya itu jauh lebih bagus daripada 13 biasa. Nah, di sini Xiaomi berani membandrol dengan harga 1.299 euro untuk pasar global, guys. Ya, kira-kira bersaing lah ya dengan Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, lalu yang terakhir adalah Xiaomi 13 Lite. Xiaomi 13 Lite ini menurut saya memiliki desain layar yang agak menyindir iPhone 14 Pro ya guys. Ya, karena di bagian depan itu, bagian atasnya itu juga memiliki pill hole shape kamera ya guys. Dan tapi nggak digunakan untuk dynamic display gitu ya. Karena waktu saya lihat tuh nggak ada ya seperti UI yang menunjukkan seperti dynamic island yang ada di iPhone 14 Pro. Jadi ini bener-bener kayak ya nyindir Apple gitu loh ya. Ini saya juga bisa memiliki sebuah kamera yang mirip dengan Dynamic Island. Nah, tapi di sini itu dia memiliki dua kamera. Yang satu adalah kamera selfie 32 megapiksel dan juga satu lagi kamera 8 megapiksel untuk depth. Jadi kalau misalnya untuk portrait selfie itu hasilnya bagus banget karena ada depth kameranya. Dan lalu juga Xiaomi 13 Lite ini juga memiliki dua lampu LED di bagian atasnya untuk selfie guys. Jadi kalau misalnya gelap gitu ya, itu kameranya bisa dinyalakan dan juga lampunya dua itu bisa dinyalakan untuk membantu penerangan supaya wajah kita itu tidak gelap gitu guys. Jadi ini hal yang baru ya menurut saya di kalangan smartphone Android. Nah, untuk bagian belakang sih ya biasa aja ya guys. Jadi 50 megapiksel kamera yang main, lalu yang lainnya itu hanya 8 megapiksel ultra wide kamera dan juga 2 megapiksel makro guys.
Nah, meskipun Lite, Xiaomi 13 yang versi Lite ini tidak tanggung-tanggung ya guys dalam memberikan performanya. Karena dia menyematkan CPU Snapdragon 7 generasi pertama. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat smartphone dengan prosesor tersebut. Dan katanya sih prosesor tersebut tuh benar-benar bagus banget ya guys. Jadi Antutu benchmarknya itu mendekati Snapdragon 888 bahkan. Dan juga meskipun begitu memiliki efisiensi yang benar-benar bagus juga. Tapi ya kalian pasti tahu ya kekurangan yang versi 7 dengan 8-nya apa. Tentunya GPU-nya meskipun powerful dia nggak akan bisa mengalahkan Snapdragon 888. Jadi dia CPU-nya kenceng tapi GPU-nya nggak sampai sekenceng seri 8. Oke. Nah, lalu juga kalau dari segi charging-nya dia juga memberikan 67 watt fast charging. Jadi menurut saya seri Xiaomi 13 Lite ini menurut saya masih oke banget. Dia memberikan banyak banget hal yang baik dan juga bagus ke dalam Xiaomi 13 versi yang murahnya ya guys. Nah, kata-kata Lite ini juga berarti Xiaomi 13 ini akan sangat ringan dan juga tipis ya guys. Oleh karena itu dia mendapat kata Lite ini. Oke, untuk harganya langsung aja saya berikan yaitu 499 euro. Nah, lalu apakah hanya itu? Ya enggak sih guys. Jadi selain meluncurkan 3 smartphone tersebut, Xiaomi ini juga menunjukkan MIUI 14-nya. Tentu saja yang MIUI 14 ini nantinya juga akan muncul di Xiaomi 13 series. Lalu juga Xiaomi menunjukkan barang-barang terbarunya yang tentu saja merupakan satu ekosistem di Xiaomi ya guys. Seperti yang pertama dia tunjukkan adalah Xiaomi Watch S1 Pro. Itu adalah smartwatch terbaru dari Xiaomi yang menurut saya bentuknya juga keren banget gitu ya. Dan juga menunjukkan sisi premiumnya. Harganya sih benar-benar premium yaitu 299 sampai 329 euro. Dan saya sih nggak tahu ya, apakah di smartwatch ini juga bisa memakai aplikasi-aplikasi dan juga bisa mendownload aplikasi seperti Apple Watch. Tapi kalau nggak bisa guys, menurut saya sih bagusan Apple Watch ya. Tapi kalau soal desainnya sih, saya lebih suka yang desain dari Xiaomi ini. Benar-benar keren karena bulat dan juga seperti ya jam-jam biasa gitu ya yang kita pakai. Nah, lalu juga Xiaomi memperkenalkan Xiaomi Buds 4 Pro-nya yang desainnya itu ala-ala AirPods Pro 2 gitu ya guys. Tapi menurut saya bentuk casingnya, terus seperti juga warna casingnya dan lain-lain itu terkesan lebih premium guys. Karena juga glossy dan juga ada warna aksen seperti warna emas gitu ya. Dan cara membukanya pun itu lebih keren. Desainnya pun juga lebih futuristis dan lebih modern daripada AirPods Pro 2 yang ya desainnya gitu-gitu aja sih sampai sekarang ini guys. Untuk harga Xiaomi Buds 4 Pro-nya itu harganya adalah 249 euro yang menurut saya juga mahal banget ya. Nah, lalu untuk produk berikutnya adalah Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra guys. Ya, dia menjual sebuah skuter yang katanya sih cocok ya untuk dipakai kemana-mana di Barcelona. Karena eventnya kali ini di Barcelona. Harganya pun masih masuk akal guys, karena harganya cuma 999 euro aja. Oke, mungkin itu aja ya guys yang diberikan Xiaomi di eventnya tanggal 26 Februari 2023 ini. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian excited dengan barang-barang yang ditunjukkan Xiaomi pada event kali ini? Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin membahas apa aja yang ada di video kali ini ya guys. See you guys di video selanjutnya. Xiaomi. Tahun ini kayaknya Xiaomi lebih ambil safe-nya deh. Karena dia nggak berani gitu nunjukin versi ultranya gimana. Tapi ya nggak tahu ya, kita lihat aja. Mungkin tengah tahun
Xiaomi ini pingin nunjukkan versi Ultra yang kameranya wow banget. We'll see, we'll see.